Techminar bersama dengan Glenn bertemakan repositioning media massa di era multi platform. Oke, suaranya aman ya, semoga ya. Soalnya di sini ada lagu ya. Oke, hari ini kita bakal ngomongin tentang media massa kayak gitu kan, terutama repositioning tentang media massa dan juga gimana sih tren dari bisnis media saat ini kayak gitu. Kebetulan tadi udah dikenalin sama Sheila sedikit, nama aku Hasna. Kebetulan udah bukan dari SMA, dari kuliah ya. Aku aktif di aktivasi sosial media dan juga permediaan, dan saat ini juga banyak bekerja di sosial media spesialis ataupun konten spesialis dan juga managing sosial media ialah something about permediaan. Nah, di sini mungkin aku pengen nge-mention beberapa hal kalau aku baru aja pindah kerja kebetulan, tapi masih still about media, dan di sini kita bakal ngomongin tentang permediaan itu. Oke. Nah, buat topik yang bakal aku bawain bakal berhubungan tentang gimana sih media massa di perguruan tinggi sendiri. Maksudnya perguruan tingginya bukan di universitas aja ya, maksudnya di kondisi real zaman sekarang kayak gimana sih, dan juga gimana tantangan dari tren bisnis media hari ini kayak gitu. Gimana sih kita bisa sebagai bisnis ataupun sebagai ngikutin lagi tren apa nih kayak gitu, realistisnya sekarang lagi gimana nih, gimana kita bisa manfaatin dunia digital dan dunia permediaan ini buat ngembangin bisnis kita ataupun ngembangin apa yang udah lagi kita bangun juga hari ini kayak gitu. Terutama kita ngelihat tren media massa di dunia serba teknologi sekarang tuh kayak gimana. Oke. Kita bahas dari yang pertama tentang media massa kayak gitu. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu lah ya media massa gitu kan. Kalau dulu kita kenal media massa itu sebagai koran kayak gitu, tabloid, radio kayak gitu kan. Tapi mungkin sekarang seiring perkembangannya zaman kayak gitu, mungkin kalau dulu di zaman Soeharto atau zaman Soekarno gitu ya, zaman kita perang melawan Belanda gitu, kalau pengen ngasih tahu informasi itu tuh kita tuh harus dengar radio lah, atau kita harus ke media massa jauh kayak gitu kan. Maksudnya nggak semudah sekarang kita ngeliat HP sekarang mudah banget kayak gitu. Nah, yang harus kita ketahui tentang media massa sebenarnya adalah sarana untuk kita nyampein komunikasi kayak gitu. Sebenarnya poin dari media adalah gimana kita menyampaikan atau kan menginformasikan lebih banyak informasi yang kita ketahui ataupun secara luas ya kayak gitu. Tapi yang harus dicatat adalah media massa ini beda sama cuman sekedar sosial media, Facebook, Twitter gitu ya. Jadi media massa ini adalah lembaga yang emang bisa menyampaikan sebuah informasi dan memiliki legalitas kayak gitu. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang bikin informasi ngupload di Twitter, itu belum tentu menjadi media massa karena nggak punya legalitasnya. Jadi harus dicatat emang legalitas ini yang penting, legalitas untuk menjaga kepercayaan itu. Jadi kayak media massa itu lebih ke gimana kita nunjukin komunikasi ke orang, tapi kita juga punya legalitas, maksudnya punya trust ya. Kita menjaga trust untuk orang lebih halayak lebih luas kayak gitu. Nah, mungkin kalau dulu kita kenal media massa itu bentuknya iklan-iklan kayak gitu kan, TV, radio kayak gitu. Tapi sekarang lebih banyak kita berhubungan dengan media massa itu ada di mana-mana kayak gitu kan, di HP kita, di mana-mana lah kayak gitu. Tapi yang harus kita kenalin juga teman-teman, sebenarnya media massa ini punya karakteristiknya kayak gitu. Jadi buat kita mengetahui lebih jelas kayak gitu ya. Jadi kita nggak cuman sekedar percaya ada mamah kita yang nge-share di grup WA gitu kan sekarang banyak ya kayak kita yang nge-share di grup WA singkong bisa menyembuhkan corona gitu kan. Itu kan something yang sebenarnya agak krusial kalau kita nggak pernah nyari tahu informasinya. Makanya penting juga kita mengedukasi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya menjaga kepercayaan sebuah media massa. Nah, jadi media massa gimana sih yang bisa kita percaya? Ini buat catatan buat teman-teman biar nggak ketipu hoax adalah yang pertama publisitas kayak gitu. Publisitasnya ini maksudnya dia emang menyebarkan nggak cuma buat kalangan tertentu, tapi disebarkan secara lebih banyak, secara lebih luas. Selanjutnya adalah kontinuitas kayak gitu. Jadi kita kan kalau nge-share informasi atau sebuah berita, itu kan beritanya nggak selesai di situ kan. Pasti kan ada lanjutannya. Jadi kayak ada
media massa itu ada informasi yang dijelaskan lebih lanjut kayak gitu. Nah, ini namanya kontinuitas. Misalnya kayak sekarang lagi rame kasus Indra Kents gitu kan. Oh, hari ini Indra Kents masuk penjara. Terus besoknya ada informasi Indra Kents duitnya di tracking nih kemana aja, terus di tracking lagi yang mana kayak gitu. Yang ketiga adalah periodisitas kayak gitu. Jadi ada periode-periode, oh lagi bahas apa kayak gitu. Jadi ada yang lagi hype lah ya kayak gitu. Jadi kayak emang ini dipakai buat media, buat ngepublikasiin atau oh lagi rame apa, tapi juga buat tapi ini juga bisa ngelihat nih kita, oh ternyata media ini punya periodenya lagi bahas apa nih. Misalnya sekarang lagi bahas lagi bahas yang lagi rame misalnya minyak goreng gitu kan. Jadi kayak emang based on periode. Terus aktualitas. Jadi emang yang perlu dijaga adalah aktual, terus emang nggak hoax, dan juga emang benar kayak gitu. Jadi emang sesuai realitanya. Dan yang terakhir adalah universalitas. Jadi emang media massa itu should give an opinion itu secara gak membawa ke satu sudut pandang kayak gitu. Tapi sekarang kan media massa banyak yang memberikan opini yang menggiring opini publik. Nah, seharusnya media massa itu mengasih informasi secara universal. Jadi nggak menyudutkan satu pihak, tapi netral lah ya, netral sebagai pihak media yang kita tuh nggak menggiring opini. Jadi kayak masyarakat bebas pengen milih A atau B, tapi media massa tidak harusnya nggak menggiring opini publik. Makanya isi media massa itu biasanya menggunakan karangan khas, maksudnya kayak pakai narasi dengan cara narasi, terus bentuknya berita, dan juga menambahkan opini kayak gitu. Jadi wajar sebenarnya kalau media massa menambahkan opini, tapi harusnya nggak menggiring opini publik kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau dulu media sekarang pun masih ya media cetak, cuman mau nggak mau media massa juga sekarang harus beradaptasi dengan kondisi teknologi. Kalau media massa dulu dicetak dalam lembaran seperti koran, majalah, buletin atau lain sebagainya, kalau sekarang media massa itu disebarin bisa lewat gambar, suara atau teknologi yang bisa teman-teman temuin di HP, namanya media digital kayak gitu. Jadi udah berubah ya kayak gitu. Nah, saya mau lebih menjelaskan terkait isi dari gimana sih caranya kita biar kita punya ide nih, gimana caranya biar materi yang mau kita sampaikan, kontennya itu tuh kena gitu ke customer atau ke user kita. So, background saya sebenarnya di konten juga, pernah kerja di Sejuta Cipta, mungkin teman-teman yang tahu Sejuta Cipta gitu kan, itu di konten marketing, sekarang di Markpulse Institute sebagai konten analis. So, untuk hari ini ada 4 topik yang mau saya bahas terkait mapping customer di digital era itu seperti apa, kemudian step by step digital marketing strategi, kemudian how to build viral content marketing, dan juga yang terakhir content evaluation gitu. Oke, yang pertama, gimana teman-teman misalkan dengar satu kata terkait connectivity. Nah, connectivity itu kan sebenarnya dia salah satu kata kita terhubung dengan satu orang dengan orang yang lain, dengan satu kota dan kota yang lain, dan juga dengan satu benua dengan benua yang lain gitu. Nah, bedanya kalau di era digital ini kita itu sebenarnya terhubungnya udah lewat digital gitu. Dan kalau misalkan kita lihat gitu ya dengan orang tua kita dan kita sendiri, adik-adik kita misalkan yang dia masih umur 2 tahun, 3 tahun, misalkan mereka tuh udah paham banget sama tab, dengan udah paham banget nih sama yang namanya TikTok, mungkin udah paham sama yang namanya YouTube kayak gitu. Bahkan itu usia mereka masih 3 tahun atau 4 tahun gitu. Nah, tentu beda banget nih dengan mereka yang lahir di era 20-an sama orang tua kita yang mungkin lahir di era misalkan tahun. Oke, udah terhubung ya ini. Oke, saya lanjut lagi. Jadi misalkan untuk orang tua kita itu pasti beda gitu ya dengan kita sendiri gitu. Kalau orang tua kita tuh pasti pahamnya dulu komputer gitu, nggak paham sama yang namanya tab dan lain sebagainya gitu. Oke, sebentar. Oke, ini PPT-nya nggak jalan ya? Atau butuh bantuan dari panitia mungkin? Oke. Silakan itu dari Imkren.
Oke, mohon ditunggu kalau free. Oke, nggak apa-apa. Misalkan dari screen kita boleh share screen. Ya, kan sudah terlihat. Oke, ini saya lagi aja yang share screen, nggak apa-apa. Oke, ini udah terlihat ya? Oke. Ya, Oke. Nah, tadi saya lanjut di bagian diskusi tadi ya soal connectivity gitu. Nah, mungkin kita udah nggak asing lagi sama yang namanya terhubung gitu. Kita tuh udah sama-sama saling terhubung. Misalkan saya dengan Kasila belum kenal tapi hari ini udah kenal gitu. Itu kan terhubung melalui Zoom gitu. Begitu juga dengan dulu gitu. Dulu waktu orang tua kita terhubung dengan orang tua yang lain, mungkin eranya mereka dengan komputer gitu. Nah, sekarang karena adanya milenial ini, kita lebih terhubungnya lebih cepat dibandingkan yang orang tua kita waktu dulu gitu. Nah, kemudian perubahan apa sih yang terjadi di era digital ini? Yang pertama itu dari eksklusif ke inklusif, dari vertikal ke horizontal, dan yang terakhir dari individual ke sosial. Maksudnya gimana nih? Oke, dari eksklusif ke inklusif. Misalkan teman-teman di sini yang suka BTS atau suka K-drama atau suka yang namanya K-pop gitu ya. Nah, kalau dulu penjurian itu eksklusif hanya dilakukan oleh juri-juri tertentu, namun dengan adanya digital ini, sekarang kita aja yang orang awam yang hanya sebatas fans, itu kita bisa nge-vote mereka untuk menjadi juara contohnya. Kalau dulu kan, oh ya udah hanya orang-orang tertentu aja yang punya kapasitas atau capability untuk bisa menilai seseorang gitu, untuk mendapatkan best movie atau misalkan best speaker dan lain sebagainya. Kemudian dari vertikal ke horizontal. Nah, vertikal horizontal ini kita sebenarnya juga udah merasakan gitu ya. Dulu misalkan orang-orang yang suka nyanyi, yang punya hobi menggambar, hobi nyanyi gitu. Dulu mungkin BCL hanya bisa collab sama Ariel gitu misalkan. Nah, sekarang tuh ternyata banyak banget platform di digital ini tuh bisa kita gunakan yang tadinya BCL, sekelas BCL atau sekelas misalkan Coldplay itu bisa kolaborasi atau videonya kita remix gitu ya di Instagram gitu contohnya. Nah, itu yang tadinya vertikal jadi horizontal. Yang terakhir dari individual ke sosial. Contohnya yang bisa kita ambil adalah dulu kalau misalkan kita ngedengerin musik gitu ya, yang mungkin kelahiran 90-an dengerin musik tuh hanya di MP3, atau kita bisa dengerin musiknya itu sampai ke counter, kemudian ke warnet hanya untuk ngedownload si musiknya itu. Namun sekarang tuh gimana coba? Udah ada Spotify, yang dimana Spotify itu bisa grup juga. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman dulu main game gitu, main game tuh harus datang ke rumah teman-teman yang satunya hanya untuk main game bareng-bareng gitu ya. Tapi sekarang hanya dengan di rumah kita bisa main game sama-sama bareng-bareng gitu. Nggak terhambat oleh adanya tempat dan juga waktu itu sendiri. Jadi semuanya everything's change, dan perubahannya kalau misalkan di digital ini terkait dengan produk ya, itu sebenarnya ada 5 hal gitu. Yang pertama itu ada aware, appeal, act, dan juga yang satunya adalah terkait advocate. Nah, maksudnya gimana? Dulu sebagai salah satu contoh, ini saya kasih contohnya karena saya kerjanya di bidang corporate dan juga consulting ya, consulting marketing dan juga bisnis. Jadi contohnya gini, dulu kalau misalkan teman-teman beli sesuatu itu tahu barangnya itu dari billboard gitu, dari billboard yang terpasang di pinggir-pinggir jalan gitu. Kemudian kalian pengen tuh beli gitu. Kalau misalkan kalian pengen beli, kalian hanya sebatas nanya entah dari kayak misalkan kontak personnya gitu, terus baru beli. Nah, kalau sekarang itu beda banget di digital media ini. Yang pertama kalian tahu barangnya karena teman kalian pakai barang tersebut. Kemudian yang kedua, oke, ini kayaknya tertarik nih barangnya nih, kayaknya saya juga butuh. Kemudian baru nanya ke teman atau nanya ke penjualnya langsung gitu. Ini gimana barangnya gitu. Kalau misalkan barangnya oke, kita baru beli gitu kan. Nah, setelah kita beli, oke, ini apakah suara saya kedengaran? Soalnya di saya kayak agak unstable. Iya. Connection Masih gitu. terdengar. Oke. Sudah lancar kembali. Oke, nah saya lanjut ya. Kemudian setelah kita tahu gitu ya, kayaknya nih barangnya oke nih, kita mau beli gitu. Setelah membeli itu, bedanya kalau dulu tuh kita nggak pernah dapat informasi terkait barang tersebut yang udah dibeli oleh orang lain gitu. Misalkan dulu kita nggak pernah tahu
kalau misalkan si A beli barang, contohnya adalah handphone gitu. Dulu ada yang beli handphone gitu. Dan orang tersebut sebenarnya ngerasa handphone ini tuh kayak kurang bagus deh. Tapi dulu nggak pernah terekspos apakah orang yang beli handphone ini tuh nyaman atau enggak. Tapi kalau sekarang dengan adanya advocate ini, dengan adanya fitur-fitur berbagai fitur di media massa, di digital itu, orang jadi tahu, oh reviewnya si handphone ini tuh ternyata nggak bagus loh. Oh ternyata kayak kurang recommended loh kayak gitu. Nah itu bedanya di media massa yang sekarang ini gitu. Jadi ada lima framework itu. Yang pertama ada aware, appeal, ask, act, dan juga advocate gitu. Dan langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, dari tim keren boleh dibantu naikkan setiapan di list podium sebelumnya ya. Nah ini luar biasa nih ya teman-teman semuanya yang sudah proaktif ya untuk bertanya dan sudah mendengarkan ya setiap sharing dari panelis. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama ini dari Kak Aldi Faisal ya. Oke, saya akan bacakan. Sebagai orang awam, bagaimana cara kita menanggapi informasi atau berita yang tersebar melalui media massa di era digital saat ini? Karena banyak sekali hoax gitu ya, yang beredar, yang mana penyebarannya juga di berbagai media gitu. Jadi pasti kita filter setiap berita-berita mungkin ya. Bisa dibantu dari Kak Hasna terlebih dahulu, silakan. Oke, halo. Oke, maaf ini saya mungkin boleh bantu dibacain. Tadi aku lagi coba pertanyaannya. Oke, ya. Saya akan lagi pertanyaannya. Ya. Bagaimana cara filterisasi Kak informasi ataupun berita-berita di media saat ini gitu, karena kan banyak sekali media-media yang mungkin juga mempublish hal-hal yang hoax gitu. Jadi gimana cara filternya gitu? Silakan Kak. Oke, nah terkait dengan media-media yang hoax ya kayak gitu. Sebenarnya kalau kita sebagai masyarakat umum kayak gitu kan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan nih teman-teman. Yang pertama adalah jangan ikut. Ini yang paling mudah banget bisa kita lakukan adalah jangan ikutan nge-share ke lebih banyak orang kayak gitu kan. Maksudnya sebelum pas kita mendapatkan informasi tersebut, ada baiknya kita ngecek dulu nih kebenaran dari informasi itu. Kan biasanya ada orang yang langsung share-share aja ya kayak gitu. Kalau di grup keluarga aku tuh biasanya ada kakakku yang bilang ini hoax kayak gitu kan. Jadi kayak biasanya kan bude-bude aku nge-share gitu kan, ini hoax kayak gitu. Nah jadi ini simple tapi semua orang bisa ngelakuinnya. Jadi teman-teman kan bisa ngecek ya. Apalagi sekarang pemerintah Indonesia dari Kemenkominfo itu sekarang mereka punya gerakan anti hoax kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nih cari tahu kebenaran dari informasi hoaxnya tersebut. Terus yang kedua, kalau emang sekarang lagi banyak yang media-media yang menyebarin tentang hoax, sebenarnya itu kan mereka tujuannya naikin traffic buat naikin pendapatan mereka kayak gitu kan. Nah, at least kita jangan ikutin nyebar dan ngecekin dan juga kita ikutan nge-share informasi yang berguna aja kayak gitu. Maksudnya kayak gini kan nggak bisa kita hindari ya teman-teman. Jadi that's okay, tapi jangan sampai kita menjadi ikut nyebarin dan kita ikutan share informasi-informasi yang penting dan berguna aja. Itu sih mungkin dari aku, Stella. Oke, thank you Kak. Nah, mungkin tambahan juga dari Kak Luciana ya. Silakan Kak Luci. Oke, terkait hoax ya berarti ya. Sebenarnya balik lagi sih ke pribadi tiap orang gitu. Karena saya pribadi itu sebenarnya orang yang nggak bisa mudah percaya gitu kalau misalkan ada berita gitu. Dan kita tuh sekarang harus bisa bedain gitu. Kadang tuh kalau misalkan di konten-konten itu ada yang namanya konten media kan. Media itu beda kalau misalkan konten yang benar-benar menganalisis gitu. Jadi kalau media itu contohnya CNN atau misalkan ID Times atau kalau di Markus itu ada marketeers gitu. Dia hanya menyampaikan misalkan ada contohnya feed gitu ya. Feed itu hanya contoh untuk desainnya saja gitu. Terus kemudian bawahnya kayak ada informasinya tapi nggak dianalisis biasanya. Jadi kayak hanya membahas soal update-nya aja. Oh, kayaknya Markus jatuh nih, tapi nggak diulas jatuhnya kenapa. Nah, itu kita harus benar-benar cari tahu sebelum kayak percaya gitu. Karena memang tadi benar apa yang diomongkan sama Hasna gitu, bahwa kadang itu memang untuk mencari engagement dari company-nya tersebut atau gimana. Jadi balik lagi sih ke kita gitu untuk benar-benar cari tahu apakah ini benar atau enggak gitu. Oke, kalau Diana suaranya sempat terhilang. Oke, tapi sudah
sudah halo? Oke, halo. Dengar nggak? Ya, tadi sempat terputus Kak, mungkin boleh di-explain dulu. Oke. Jadi kalau misalkan menurut saya itu balik lagi ke diri kita masing-masing gitu ya. Jadi sebelum kita pahami, kita baca, kita share gitu, harus kita filter dulu, kita saring dulu gitu ya. Karena mau gimana pun kita harus melek teknologi, tapi juga harus paham literasi juga gitu. Jadi nggak hanya oh ya udah ini kayaknya menarik, tapi ya udah kita share gitu. Jadi harus balik lagi gitu untuk cari tahu atau googling lagi kebenarannya gimana gitu. Oke, jadi kita juga harus banyak dapetin knowledge lagi juga ya Kak ya, kita juga menyaring dari dalam diri kita juga ya. Oke, jadi jangan termakan langsung dengan berita-berita yang ada. Oke, ini juga kita masuk ke pertanyaan dari Kak Winanda Amalia yang ingin bertanya, Kak, bagaimana tanggapan Kakak terkait dengan campaign terbaru yang akan digadang oleh pemerintah untuk mengganti dan menonaktifkan televisi konvensional, televisi media digital? Apakah akan memiliki dampak yang positif jika ditinjau dari kondisi perekonomian masyarakat yang lemah bagi kalangan menengah ke bawah? Oke, dimulai dari Kak Lutfiana, silakan. Oke, pertanyaannya cukup panjang ya. Ini saya baca ulang dulu nih, saya pahami. Pemerintah menonaktifkan televisi. Oke, apakah memiliki dampak positif jika ditinjau dari perekonomian masyarakat? Iya. Sebenarnya kalau terkait dengan dihapus gitu ya, nah ini kan sebenarnya juga masih isu ya. Jadi saya juga nggak bisa bilang apakah ini benar-benar dihapus atau enggak gitu. Karena mengingat lagi nih, sebelum adanya TV, kan ada radio dulu tuh. Radio, kalau misalkan kita lihat media massa radio, ada yang masih RRI TV, dan itu pun masih ada sampai sekarang gitu. Karena RRI itu kan salah satu media radio, tapi dia bergeraknya memang nasional gitu. Bahkan dia ada hanya untuk dulu tuh untuk memberitahukan gitu masyarakat Indonesia bahwa oke, kita merdeka nih lewat radio itu gitu. Nah, namun sekarang juga radio masih ada gitu. Apakah televisi kalau saya lihat kayaknya kalaupun udah ada teknologi baru gitu, nggak menutup kemungkinan juga untuk kemudian nggak ada gitu, entah dalam beberapa tahun ke depan, entah beberapa puluh tahun ke depan, saya juga nggak bisa pastikan itu gitu. Tapi yang jelas namanya televisi itu akan tetap ada sih. Kalau misalkan saya lihat 20 tahun ke depan pun kayak masih akan ada gitu. Dan untuk balik lagi terkait kualitas TV-nya, apalagi di Indonesia ini kan nggak semuanya bisa merata gitu. Karena saya pernah belajar juga di bidang geografi gitu, topografinya tuh beda-beda tiap daerah gitu. Untuk dapetin sinyal aja, internet aja tuh susah banget. Jadi kayak nggak mungkin kalau misalkan dihapus. Gimana dengan teman-teman kita yang mungkin tinggal di luar Jawa gitu, yang mungkin tinggal di pelosok-pelosok desa gitu, yang mungkin nggak bisa terekspos koneksinya dan lain sebagainya. Jadi kayak masih tetap akan ada gitu, tetap akan eksis gitu sih. Ya, oke, thank you. Kak Lutfi, mungkin dari Kak Hasna juga mau menambahkan, silakan. Dan pertanyaan dari Kak Winanda. Oke, mungkin Sheila boleh di-share ke chat pribadi aku nggak ya pertanyaannya? Tadi agak sempat putus-putus di sini. Pertanyaannya ini tadi tanggapan terkait dengan campaign baru yang pemerintah akan jalankan terkait menerbitkan televisi konvensional ke televisi media digital. Apakah ini akan jadi dampak positif? Tapi bagaimana dengan ekonomi masyarakat yang mungkin ada di kalangan menengah ke bawah nih, yang mungkin tidak bisa di subscription ke media digital televisi tersebut. Walaupun mungkin tadi betul ya dari Kak Lutfi, belum tentu ini dijadikan dilakukan juga gitu ya. Tapi mungkin apa tanggapan dari Kak Lutfi? Oke, terkait nonaktivasi TV konvensional ke TV media digital ya. Apakah memiliki dampak positif jika ditinjau dari perekonomian masyarakat menengah ke bawah? Oke, mungkin ini aku nambahin sedikit dari yang Lutfi tadi mention. Aku mungkin pernah sempat tinggal 1 bulan di pedalaman Kalimantan Selatan kayak gitu kan, yang benar-benar jauh dari peradaban ya. Tapi sebenarnya yang menarik itu di sana semuanya juga punya HP kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya cuman yang perlu jadi catatan sebenarnya bukan dampak positifnya, sebenarnya lebih ke apakah pemerintah ini siap buat menyortir website-website yang emang kurang bagus gitu kan. Dalam arti kan mungkin kalau kita di sini kita kan bisa mengedukasi diri kita,
kita harus mengonsumsi media apa nih. Cuman kalau masyarakat di sana kan mereka seringnya nggak punya pilihan lain kan. Jadi kayak kalau di sana tuh mereka punya TV, mereka punya sosial media, tetapi mereka akhirnya ya kayak TV, mereka tuh cuma bisa ngelihat SCTV ataupun TV-TV nasional yang malah itu tuh cuma nunjukin FTV kayak gitu kan, sinetron yang mungkin sebenarnya itu nggak terlalu berbobot dan itu akhirnya membentuk pola pikir mereka. Sebenarnya ini balik ke gimana kapabilitas pemerintah untuk menyediakan tontonan yang emang berbobot buat masyarakat. Mungkin PR-nya lebih ke apa nih yang bisa kita sebagai penggerak media juga bisa menyediakan tontonan yang juga emang dapat bermanfaat buat masyarakat kayak gitu. Kebetulan sekarang aku juga kerja di sebuah media, bukan media sih, kita lebih menyediakan pilihan kayak gitu kan, pilihan untuk menonton, untuk menyediakan materi yang sebenarnya lebih berbobot kayak gitu. Jadi kita nggak harus dari pemerintah, tapi bisa nih dari kita juga menyediakan pilihan untuk yang bisa ditonton masyarakat lebih luas buat tontonan kayak gitu. Jadi sebenarnya sekarang tuh aku kerja di 30 Days of Lunch, kalau teman-teman tahu podcastnya kayak gitu. Jadi kita mencoba menyediakan materi ataupun tontonan yang emang memiliki value kayak gitu. Ini yang bisa kita lakukan. Nah, jadi kalau takut orang di pelosok itu nggak punya TV atau nggak punya HP, sebenarnya ada kayak gitu kan. Walaupun emang sinyalnya nggak sebagus itu, tapi mereka juga punya kapabilitas buat nonton itu. Gimana caranya kita juga menyebarkan informasi-informasi bermanfaat buat mereka juga. Itu sih mungkin kalau dari aku pasti bakal berdampak positif, dan juga menurut aku TV sekarang nggak walaupun kita juga jarang nonton TV, tapi sebetulnya masih banyak loh orang-orang di luar sana yang nonton TV. Makanya penting banget kita juga membawa TV itu menjadi lebih punya isi-isi yang positif gitu sih, Sela. Oke, siap. Semoga tadi sudah terjawab juga ya Kak Winanda. Thank you banget nih dari Kak Lufi dan juga Kak Hasna. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Gita Chandra ya. Di era digital ini banyak sekali informasi tersebar tidak terbatas. Gimana sih Kak cara suatu brand untuk mengatasi adanya word of mouth ya, yang negatif yang muncul di sosial media agar tidak mempengaruhi calon konsumen bagi para pemilik brand ya? Oke, ini balik lagi terkait dengan branding juga ya. Mungkin bisa dibantu dari Kak Hasna terlebih dahulu. Oke, terkait menjaga citra brand ya di sosial media kayak gitu. Gini, mungkin kalau untuk menjaga citra brand, sebenarnya yang pertama yang harus kita ketahui dulu adalah value brand kita tuh apa sih? Value kita yang ingin kita tonjolkan, yang ingin kita share itu kita tuh punya voice seperti apa kayak gitu. Mungkin kan tadi Lutfia banyak menceritain tentang gimana sih kita menyuarakan voice kita lewat konten, lebih ke praktikal kayak gitu. Tapi yang harus kita ketahui dulu juga, kita tuh pengen voice-nya tuh kayak gimana. Kita tuh pengen persona brand kita tuh kayak gimana. Kayak gitu. Simpelnya kayak teman-teman ilustrasikan brand teman-teman itu sebagai seseorang. Dia tuh bakal jadi orang yang kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, gimana buat membangun citra yang positif? Ya kita memposisikan diri kita sebagai persona dari brand itu. Jadi kalau kita ngadmin atau kita melakukan sebuah interaksi di sosial media, ya kita memposisikan diri sebagai persona dari brand itu. Jadi saat ada nanti saat kita udah tahu itu, baru deh kita move to the next kayak gitu kan. Jadi kayak cara menyuarakan lewat konten gimana, lewat admin gimana, sebagai admin harus gimana, punya guide buat cara berinteraksi dengan konsumen juga, dengan customer juga. Kayak gitu sih mungkin dari aku. Mungkin Lutfi mau nambahin. Ya, silakan Kak Lutfi. Thank you, Hasna. Ini saya baca lagi ya terkait brand. Gimana caranya ningkatin brand dan juga position brand biar ordernya melimpah, terutama di bulan Ramadan. Ya semoga ya kan kalau Ramadan itu kita hanya cari pahala, tapi juga bisa ngebuka peluang bisnis gitu. Semoga aja nanti bisnis teman-teman juga bisa lancar gitu. Yang pertama gitu kan. Tapi kalau misalkan tadi Hasna udah jelaskan gimana gitu, mungkin dari value-nya, dari apanya. Nah, saya pengen nge-breakdown untuk teknisnya sendiri. Misalkan tadi saya punya brand nastar gitu kan. Yang pertama gitu, kita kasih dulu postingan. Misalkan tadi kakak yang nanya itu mau ngejualinnya lewat Instagram gitu. Dibikin postingan dulu gitu kan. Kayak misalkan pengen dapat attention dari usernya gitu. Kita mau ada hal menarik nih gitu di tanggal
sekian misalkan, tentukan tanggal launchingnya kapan. Anggap aja tanggal 2 gitu, pas hari weekend gitu. Weekend kita ada hal menarik nih, ada brand yang mau kita launching. Jadi bikin user itu tuh kayak, ada apa nih, kayak gitu. Jadi bikin kayak kita tuh kasih attention, hey, aku punya sesuatu gitu. Nah, nanti pas di tanggal 2-nya itu tada, I have something for you, I have a big information for you. Jadi kayak benar-benar nastarnya itu dilihatkan gitu. Jadi dari tadi kayak kita nunjukin sesuatu, kayak bikin attention, baru launching. Setelah launching, bikin launchingnya itu yang menarik gitu. Jadi kalau bisa launchingnya itu jangan hanya kayak udah ada tampilan gitu, kayak ada foto nastar, tapi dikasih tahu dulu nih, biasanya teman-teman kalau misalkan bingung lagi cari hampers atau apa, nah kita ada loh kayak gitu, terus baru kayak kelebihan-kelebihan brand kamu tuh apa kayak gitu. Jadi nggak hanya cuma sekedar kita jualan terus kemudian ya udah jualannya gitu, tapi juga ada gitu. Brand itu nggak hanya ngelihatin konten tapi juga packaging. Jadi jangan anggap branding itu hanya sebatas nama, logo, kemudian jualannya apa, tapi juga harus packagingnya. Nah, mungkin itu teman-teman bisa perhatikan juga sih untuk gimana cara promosi gitu. Oke, setuju nih ya, tapi ya, thank you banget, dan pastinya nih buat teman-teman yang punya brand, semoga juga diperhatikan ya dari sisi packagingnya ya, supaya mark of nanti juga bagus, nanti brandingnya bagus ya.